Teknologi akademik ilmiah itu fake document analysis, fake image analysis, fake sinyal analisis, sound analysis, fake video analysis. Outputnya apa, Bang? Fake atau otentik, palsu atau asli. Terus itu apa yang ditanyakan oleh penyidik adalah apakah kita sebagai peneliti memiliki otoritas untuk meneliti, mengkaji ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Jadi ditanyakan otoritas dari peneliti, seolah-olah kita memiliki izin untuk memeriksa atau memberikan jawaban kepada publik terkait dengan ini, gitu, Bang Karni. Jadi yang berikutnya adalah yang ditanyakan seputar dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dan hasil-hasil penelitian, pengkajian maupun software-software yang saya buat untuk meneliti baik lembar pengesahan skripsi maupun ijazah Pak Jokowi yang diklaim asli oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Nah, di situ saya sangat berhati-hati menjawab karena begini, Bang Karni, penelitian itu kan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi bahkan kalau saya terangkan ke mahasiswa saya yang semester 7, semester 8 mau lulus pun belum tentu bisa memahaminya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya membumikan, mengeneralisasi apa yang menjadi metodologi penelitian saya kepada penyidik yang latar belakangnya SHMH. Nah, di situ saya khawatir bahasa yang membumi itu nanti takutnya bisa merugikan saya, gitu. Karena ya ini kan penelitian tingkat lanjut. Bagaimana saya menjelaskan misalnya nilai-nilai intensitas dari kanal R itu mulai dari 0 sampai 255 yang merupakan representasi dari 8 bit per pixel. Nanti bagaimana saya membumikan itu? Jadi saya kebanyakan untuk metodologi ya maupun kajian-kajian ilmiah saya berkeberatan untuk menjawab. Takutnya itu ada misinterpretasi apa yang ditulis oleh penyidik dengan apa yang saya jawab terkait dengan technical prosedur dalam penelitian itu, gitu Bang Karni. Dan begitu juga dengan penggunaan atau perbandingan dua citra digital yang kita ambil, itu kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apakah ini benar kecocokannya dengan itu, misalnya yang diklaim Pak Dumanto, terus yang diklaim dengan ijazah dari Pak Jokowi, itu kita crop, kita bandingkan, sebelumnya kita pre-processing dulu dengan sejumlah teknik image processing, baru kita cocokkan, dan keluarlah hasilnya. Hasil tersebut, ya dia harus dibalas dengan pengkajian orang juga. Oh, salah punyamu, itu nggak cocok dengan si ini buktinya. Taruh ke media sosialmu atau dalam YouTube, presentasikan sajiannya, kajiannya, begitu. Tetapi kalau metodologi penelitian harus berakhir di meja laporan polisi, dan penyidiknya juga nggak paham dengan kajian-kajian kita, itu membuat saya khawatir. Takutnya bahasa saya mencoba untuk membumikan itu menjadi senjata mereka untuk kepada saya, begitu Bang Karni. Itu 93 atau 97 pertanyaan itu tentang apa aja? Tentu tidak tentang otoritas. 97 video pertama yang ditanyakan adalah diskusi kami dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast. Nah, di situ saya kan membandingkan, saya sudah datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, terus saya foto lembar pengesahan skripsi, terus saya analisa bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang diklaim yang ada di perpustakaan UGM itu memiliki teknologi yang tidak sesuai dengan zamannya. Karena tahun 85 ya hampir semua mahasiswa menggunakan mesin ketik manual. Pattern atau pola dari hasil ketikan manual itu tentu sangat jauh dengan produk dari software atau hardware secara digital. Ya, nah contohnya di belakang ini ya. Ini skripsi Pak Joko Widodo sebelah kanan. Nah, setelah saya analisa kerapatan DPI-nya maupun menggunakan neural networks, berbasis AI atau deep learning dengan model convolutional neural networks, ini sebelah kanan ini adalah produk dari Times New Roman. Times New Roman itu secara digital baru didistribusikan di Windows 31 tahun 92. Itu pun setelah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe.
baru mereka kembangkan sebuah teknologi font bernama PostScript tipe 1, itu tahun 92. Dan produk tahun 92 pun saya sangat pesimis ini produk 92. Dengan kerapatan DPI seperti ini, tebakan optimis saya adalah dari word processor Microsoft Word dengan Windows XP, Windows Experience itu 2004-2005 Bang Karni, dengan kerapatan seperti ini. Dan ini kalau di zoom itu telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal itu kan ada titik-titik yang sangat rapat. Itu hanya bisa dihasilkan dengan software dan hardware dengan tingkat yang sudah sangat canggih. Kalau ini disimpulkan dengan kerapatan titik-titik itu disimpulkan oleh Dirtipidum yang hanya dengan meraba, terus merasakan, terus ada cekungan, lalu disimpulkan menjadi produk dari handpress atau letterpress, itu kan tidak ilmiah. Bagaimana menjawab ini, titik-titik ini kalau handpress itu menjadi garis? Karena bahannya tinta cair, begitu ditekan melebor semua. Jadi titik-titik itu menjadi garis. Nah, subjektivitas dari perasaan cekungan bahwa itu adalah produk handpress sendiri, itu dengan gampang disanggah. Karena secara digital, cekungan itu juga bisa dihasilkan bukan karena tekanan, tetapi karena produk dari digital, namanya digital embossing. Tebal tipis tinta itu menghasilkan cekungan. Nah, jadi subjektivitas dengan meraba, terus merasakan ada cekungan, langsung menyimpulkan bahwa itu produk dari handpress, itu sangat prematur. Sangat prematur, apalagi dibandingkan dengan kesaksian dari yang katanya pemilik percetakan perdana yang dipanggil atau Bareskrim yang datang. Itu dikatakan kesaksian dari percetakan tersebut tidak direkonstruksi di depan penyidik bagaimana menghasilkan lembar pengesahan yang sangat sempurna, dan bahkan ketika kita rekonstruksi menggunakan Microsoft Word yang sekarang, yang terkini, itu hasilnya seperti itu. Bagaimana teknologi seperti itu dimiliki tahun 1985, makanya pada analisa saya ketika berdiskusi juga dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast, ya saya simpulkan memang dengan bahasa yang dramatisir, 100 miliar % palsu. Karena secara matematika nggak mungkin itu, Bang Karni. Pasti 100%. Karena itu, kenapa saya simpulkan 100%? Ya karena ketidaksesuaian penggunaan teknologi. Teknologi itu nggak bisa dipakai mundur, harus maju. Jadi teknologi yang tahun 90-an atau 2000-an itu nggak mungkin dipakai tahun 1985. Nah, sebagai perbandingan, ini ada seorang bernama Budi Darmito, Kehotana, lulus tahun 1985. Nah, itu tanda tangannya Oktober 1985. Ini lembar pengesahan dan masih pakai mesin ketik. Mesin ketik, bagaimana membayangkan kedua lembar pengesahan ini menggunakan teknologi pada zaman yang sama. Jadi kalau ini sebenarnya mau tuntas, serahkan saja lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo ke Singapura, selesai 1 hari jadi. 1 hari jadi, Bang Karni. Selesai permasalahan ini. Jadi dari analisa saya menggunakan font identification bahwa itu adalah Times New Roman, dan ini nggak mungkin bisa dibantah. Pattern seperti ini milik Times New Roman dan bentuknya pasti digital font, bukan bukan manual font metal begitu ditata satu-satu, kan begitu. Kalau handpress kesimpulannya atau letterpress kesimpulan dari Bareskrim, maka font itu setiap huruf harus ditata satu-satu. Bagaimana sesempurna ini menghasilkan dengan rata tengah yang sangat sempurna. Ini pakai algoritma di mana lebar antar kata juga bervariasi sehingga menciptakan rata tengah yang sangat sempurna. Itu produk dari software, dan software itu tidak ada di zaman 1985. Kalaupun ada tahun 1985 itu ya kemungkinan besar menggunakan IBM XT, ya, Extended Technology, dan IBM AT, Advanced Technology. Dan teknologi hardware-nya pun belum ada untuk mencetak sesempurna ini, karena kita masih menggunakan dot matrix 16 titik. Ketika di print menggunakan teknologi saat itu, komputer sekalipun, maka hasilnya harus mendapat pola titik-titik. Titik-titik yang ada komputer saat itu meskipun saat itu sangat langka, gitu Bang Karni. Jadi
apapun juga hasil dari Barreskrim yang diumumkan hari Kamis kemarin, Bung Rismon tetap tidak percaya bahwa itu identik lah. Kalau nggak dibilang. Saya jawab Bang ya. Ya masih lah Bang. Bagaimana kita, sains itu kan bukan subjektivitas, dia objektivitas, terukur, ada variabel keluaran, dan itu harus bisa diulangi oleh pihak lain, laboratorium lain, ya, dan harus sama hasilnya. Makanya kita perlu metode, prosedur, dan variabel keluaran. Nah, yang disebutkan oleh Pak Dirtipidum kemarin, ya cuma mengatakan kualitatif, identik. Sementara kalau scientific crime investigation, dia butuh angka-angka, nilai-nilai sebagai produk keluaran, misalnya yaitu persentase keidentikan berapa, dan juga belum dikunci keautentikannya sebelum dilakukan perbandingan atau dengan cara uji keidentikan, maka harus dilakukan uji keaslian. Uji keaslian itu apa? Ya kembali ke ilmu alam, ilmu bahan, bahwa dilakukan uji usia kertas, prediksinya tahun sekian, uji dan jenis tinta, prediksi tahun sekian, terus apa senyawa-senyawa kimianya. Karena saya lihat, coba ditampilkan lagi, di sejumlah dokumen yang ditampilkan Dirtipidum itu berbeda warna. Coba Mbak, yang itu berbeda warna. Coba yang lainnya yang screenshot. Nah, yang nggak dapat ya. Nah, yang ditampilkan dalam bentuk digital oleh Dirtipidum itu memiliki visual comparison. Kalau kita zoom, kita analisa secara RGB, itu sebagian kuning, sebagian putih. Seharusnya dikunci dulu, Bang, bahwa ini semua dokumen dipajang di situ di meja Dirtipidum dan bisa orang melihat, terutama wartawan dan jurnalis. Dikunci dulu, ini semua yang dilakukan uji keidentikan telah kami uji keasliannya sebelum melakukan uji keidentikan, dan itu berasal pada periode yang sama sekitar tahun 80-an karena prediksi, Bang. Begitu, Bang Karni. Jadi kalau begitu, apa lagi upaya yang akan dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan masuk Rismon? Kemarin tim TPUA sudah mengajukan gelar perkara khusus, di mana kami meminta tim TPUA juga berdiskusi dengan kami, Pak Roy dan Bu Tifa dan saya, ya, untuk bisa hadir di gelar perkara khusus tersebut. Jadi kita lihat semua, dan semua technical report dari laboratorium yang diklaim yang telah dilakukan, apakah benar. Terus berapa persentase keidentikan tiap dokumen yang dilakukan pencocokan. Dan kalau kami tidak terima juga, ya kami meminta, ya, karena diklaim bahwa Barreskrim ini memiliki hasil yang akurat, maka ya, dan tidak manipulatif, tidak diintervensi, maka harus siap juga diuji dengan laboratorium. Kita minta mulai dari Puspom, laboratorium Puspom TNI, begitu Bang. Wah, jauh, lebih jauh. Gak sampai ke Singapura ya. Baik, sekarang saya minta tanggapan dari yang saya bilang tadi, acting Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Terima kasih Bang Karni, yang terhormat narasumber semua, dan juga penonton ILC di seluruh Indonesia. Jadi gini, kalau saya sih melihatnya bahwa tuduhan terhadap ijazah palsu ini sangat amat konyol, ngawur, dan tidak mempunyai dasar apapun sampai saat ini. Ya, jadi Abang Rismon terus Bang Roy silakan mengeluarkan teori apapun dengan yang tadi. Bagi saya nggak penting ya, karena nggak akan bisa diuji nantinya di pengadilan atau dimanapun, ya. Karena Anda berdua itu bukan pihak resmi, ya, yang bisa memverifikasi atau mengeluarkan
apa namanya pernyataan bahwa ini benar atau ini salah. Benar nggak Mas Roy? Anda itu enggak, Anda bukan pihak resmi, ya. Nanti saya teruskan dulu baru Anda jawab. Salah dong. Jadi gini, Anda peneliti itu punya otoritas. bukan ini masalahnya tuduhan dan menyerang kepada pribadi orang mengenai ijazah palsunya. Anda bukan melakukan penelitian yang lain gitu loh, ya. Ini kan kita ngomong ada dasar-dasar hukumnya, ya, ada bukti-buktinya gitu loh. Anda ya kan menuduh orang ijazahnya palsu, tapi Anda tidak punya bukti atau loh. Makanya Pak Jokowi lapor Anda di Polda Metro, itu logikanya itu, ya. Kalau nggak mungkin Pak Jokowi melapor Anda ini di Polda Metro, ya kan? Nah, jadi sebenarnya gini ya, ketika orang menuduh seseorang ya ijazahnya palsu kah, koruptor kah, maling, belum ada pembuktian di pengadilan, maka hukum akan berbalik menyerang kita, menjerat kita. Itu intinya Mas Roy. Tapi kalau yang Anda bangun ini sampai hari ini nih, saya katakan bahwa Anda bilang Anda punya primary evidence kah, original evidence dan lain-lainnya, menurut saya nol. Nol besar. Ya, kenapa saya katakan nol besar ya? Karena mengenai ijazah palsu ini sudah digugat hampir ada 3 kali, ya. Dan gugatan itu ditolak atau NO, ya. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Solo, dan di Petun. Nah, kalau nggak salah di Petun itu dicabut lagi. Makanya Dumas kawan-kawan, bukan dari Anda berdua ya, dari siapa namanya, teman-teman Egy Sujana, ya kan, itu kan Mabes Polri beritikat baik membereskan itu dengan memeriksa puluhan orang termasuk 4 penumas, ya kan. Terakhir Egy Sujana dipanggil, beliau sakit, ya kan. Makanya saya bilang tadi, ya kan, melihat penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri, instansi yang resmi, dengan laboratorium forensik yang resmi juga, dinyatakan bahwa ijazah asli yang diselidiki, ya, ijazah Pak Jokowi asli yang diselidiki loh, itu hasilnya identik dengan ijazah asli 3 teman seangkatannya, ya. Jadi itu dasarnya dulu, gitu. Kalau Anda mau ngomong Times New Roman ke atau ini, saya bandingkan, Mas Roy pernah menuduh bahwa yang ijazah itu muka Pak Jokowi itu adalah mukanya Dumatmo, benar nggak? Sampai hari ini masih meyakini itu? Oke, saya tanya dulu. Makanya saya tadi bilang, Anda ini menuduh orang, Anda itu tidak pegang ijazah yang palsu atau ijazah yang asli, ijazah yang palsu mana, atau tahun berapa ijazah palsu ini dibuat, siapa yang membuat, Anda tidak punya semua hal ini. Makanya saya bilang tadi, ini yang foto sebelumnya yang ada Dumatno, ya. Dumatno ini kelahiran iparnya Pak Jokowi, kelahiran tahun 77. Nah, makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir-nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya, Nanti belum saya jawab. belum bisa dijawab. Nggak sepatas. Nggak bisa, gini loh. Anda kalau mau menuduh Jangan orang, framing. Anda ya, nggak ngerti teknis kok framing. loh, dengar dulu ya, dengar ya. Anda itu kalau menuduh orang ya, kayak saya mengatakan, sorry ya, Mas Roy ijazah palsu, itu harus ada putusan pengadilan. Atau saya ngomong si A, lu koruptor, itu harus ada putusan pengadilan dulu. Kita nggak salah. Tapi kalau kita mengamatkan orang itu koruptor, ya kan, orang itu hukum akan menjerat kita kembali. Benar nggak Pak Sutadi? Biar Nah, ini yang saya bilang. Bentar, saya selesaikan bentar, dulu. Pak. Enggak, Baru biar saya abang, saya tadi abang Bang ngomong, Silvester, saya nggak potong ya. Dengar dulu. Salah. Enggak. Abang jangan dulu potong. Saya ngomong. Abang Bang, tadi ngomong, di dalam saya nggak ilmu potong. forensik, Enggak, diam dulu. Abang ada diam. cabang Ya udah, kalau ilmu abang mau ngomong, bernama saya pergi nih. fake Ya udah, dokumen Silakan kalau mau pergi. analisis. Enggak, jangan potong orang bicara dong. Kan abang nggak paham. Enggak, sekarang begini Saya kasih ya, paham. dengar dulu.
Enggak, saya nggak Abang peduli. bilang, kalau Saya nggak peduli ya Abang urusan nggak paham keilmuan riset forensik ilmiah. digital. Saya nggak peduli itu. Loh, Yang saya pedulikan adalah bahwa Anda menuduh orang berijazah palsu, tapi Anda tidak punya bukti itu atau tidak ada Gini loh, putusan pengadilan. ada sebuah ilmu, ya. Kalau yang Anda bicarakan Bentar dulu, ini Pak. itu nanti itu perdebatan, Iya, Bang. Bang. Bukan perdebatan, Perdebatan ini sains, gitu ini loh. sains. Iya, saya tahu sains itu. Ahli yang ini Fake ngomong begini. document analysis. Ya, Outputnya ahli yang adalah itu ngomong begitu. authentic or fake. Sekarang saya mau Jadi ngomong, outputnya cuma dua itu. Bang Dari model Bang itu. Rismon, saya ngomong Outputnya adalah mengenai, fake. Dan bahasa Indonesianya adalah palsu. saya mau ngomong aspek hukumnya. Bukan Saya masalah. ngomong, makanya saya bilang, tadi kan menyimpulkan bahwa kalau menuduh orang palsu, bahwa itu langsung ke hukum. Enggak. Terminologi akademik, ilmiah itu fake document analysis, fake image analysis, fake sinyal analisis, sound analysis, fake video analysis. Outputnya apa, Bang? Fake atau otentik, palsu atau asli. Terus itu kalau kita, Oke. Bentar, Bang. Oke, abang punya pemahaman mengenai riset ini nanti di persidangan, silakan. Ya kan, yang saya mau bicarakan ya kan, proses hukumnya, Bang. Ya, analisa hukumnya. Ya, karena saya orang hukum. Gitu loh. Nanti kalau abang punya itu, abang bicara di pengadilan atau panggil ahli manapun dari Kutub Utara kah, dari Ethiopia kah, itu terserah, Bang. Saya tidak mempercayai